Ketika kita membicarakan hak cipta, sesungguhnya kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih mendasar, yaitu hak azazi manusia. Di balik setiap karya cipta, selalu ada manusia. Karena itu, pembahasan tentang hak cipta tidak pernah dapat dipisahkan dari hak azazi manusia. Untuk memahami apa itu hak azazi manusia, kita perlu kembali pada pertanyaan yang paling mendasar, yaitu siapakah manusia itu? Dalam pengertian paling dasar, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki tubuh. Dari fakta ini lahir satu prinsip yang tidak dapat ditawar, yaitu hak atas hidup. Karena manusia memiliki tubuh, maka tubuh itu tidak boleh disiksa, tidak boleh dirusak, dan tidak boleh dibunuh. Namun, manusia tidak hanya hidup sebagai tubuh. Manusia juga memiliki akal. Dengan akalnya, manusia mampu berpikir, menilai, dan menentukan pilihan hidupnya. Dari sini lahir hak atas kebebasan, yaitu kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan menyampaikan pendapat tanpa paksaan. Selain hak untuk hidup dan kebebasan, manusia juga memiliki hak atas kepemilikan. Hak ini lahir dari kerja dan usaha. Apa yang dihasilkan dari tenaga, waktu, dan pikirannya, maka secara wajar menjadi miliknya. Seorang petani misalnya, berhak atas hasil tanah yang ia miliki dan ia kelola karena di dalamnya terdapat kerja dan usahanya. Ketiga hak ini, hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan, merupakan hak yang paling fundamental. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara, tidak diberikan oleh hukum, melainkan melekat pada manusia karena keberadaannya sebagai manusia. Negara dan hukum tidak menciptakan hak-hak tersebut, melainkan berkewajiban untuk menghormati hak azazi manusia, untuk melindungi hak azazi manusia, dan untuk menjamin hak azazi manusia. Dalam kerangka hak azazi manusia inilah hak cipta perlu dipahami. Hak cipta merupakan hasil dari kerja intelektual manusia. Sebuah karya seperti lagu tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses berpikir, penggunaan tenaga, pengorbanan waktu, dan seringkali juga melibatkan pengalaman batin penciptanya. Oleh karena itu, karya cipta pada dasarnya adalah bagian dari hak atas kepemilikan. Karya cipta adalah ekspresi dari diri manusia. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada penciptanya. Oleh sebab itu, kepemilikan atas karya tidak dapat dipisahkan dari manusia yang menciptakannya. Sebagai pemilik hak cipta, pencipta memiliki hak kebebasan untuk menentukan siapa yang dapat menggunakan karyanya, dalam bentuk apa karya itu digunakan, serta berapa nilai ekonomi yang melekat pada penggunaan karya tersebut. Dalam kegiatan komersial, seperti pertunjukan musik atau konser, penggunaan karya cipta harus didasarkan pada persetujuan pencipta.
Dalam konteks ini, keadilan menjadi penting untuk ditegaskan. Jika seorang penyanyi memiliki kebebasan untuk menentukan besaran imbalan atas penampilannya dalam suatu pertunjukan, maka demi keadilan, pencipta lagu juga harus memiliki kebebasan yang sama untuk menentukan nilai ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya. Memberikan kebebasan kepada penyanyi, tetapi membatasi atau mengabaikan kebebasan pencipta merupakan bentuk ketidakseimbangan yang tidak dapat dibenarkan. Praktek yang membiarkan karya cipta digunakan tanpa kendali dari pencipta pada dasarnya menciptakan ketidakadilan. Lebih jauh, negara yang membiarkan atau bahkan membenarkan praktek tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pada titik ini, pertanyaan penting perlu untuk diajukan. Apa yang harus dilakukan negara untuk melindungi hak asasi manusia para pencipta? Jawabannya adalah negara harus memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melindungi hak pencipta sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, arah perubahan undang-undang hak cipta harus secara tegas ditujukan untuk menghormati dan melindungi hak cipta para pencipta. Jika negara gagal menjalankan peran tersebut, maka yang terjadi bukan hanya ketidakadilan bagi para pencipta, tetapi juga hilangnya penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang berpikir dan mencipta. Pada akhirnya, persoalan hak cipta bukan semata-mata tentang karya, melainkan tentang manusia itu sendiri. Ketika pencipta dan hak-hak pencipta diabaikan, yang sesungguhnya diabaikan adalah martabat manusia itu sendiri.